mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Nah, pada kesempatan ini metode penelitian itu dibagi menjadi dua pendekatan, tapi kadang-kadang ada yang extend sampai 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan yang dipakai adalah kualitatif, pendekatan kualitatif, dan yang kedua pendekatan kuantitatif. Ini pendekatan ketiga, ini opsional atau tambahan. Pendekatan pertama tentang kualitatif itu kita dapat menggunakan metode yang pertama studi kasus, yang kedua menggunakan metode etnografi, yang ketiga metode fenomenologi, yang keempat menggunakan grounded theory, dan yang kelima studi kasus. Dan 5 metode ini disampaikan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Oleh yang terakhir mungkin buku yang paling sering dibaca oleh beberapa akademisi menggunakan buku metodologi penelitian dari Creswell tahun 2013, 2016 ataupun 2018. Yang kedua bicara tentang pendekatan kuantitatif, bicara tentang 2 poin. Yang pertama survei, yang kedua eksperimen. Survei ini berusaha mencoba meneliti berdasarkan sebuah populasi yang ingin digali lebih dalam seperti apa prediksi yang dapat kita lihat dari populasi tersebut, sehingga kita bisa menemukan kurang lebih apa sih karakteristik atau perilaku yang dialami oleh populasi tersebut atau yang akan diteliti pada variabel yang diminati oleh kawan-kawan semua. Yang kedua metode penelitian eksperimen. Ini penelitian eksperimen itu biasanya itu ada pre-test, ada sebelum dilakukan perlakuan, kemudian ketika dilakukan perlakuan, yang ketiga setelah dilakukan perlakuan. Nah, itu sederhananya tentang metodologi penelitian mengenai metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga ada pendekatan mixed method. Nah, nanti kita akan bicara pada tema berikutnya mengenai mixed method. Dari 2 hal tadi, metode kualitatif dan kuantitatif, kita mendapatkan 4 sudut pandang yang menjadikan philosophical worldview. Yang pertama adalah pengujian teori. Nah, pengujian teori. Kita mencoba menguji teori yang sudah ada dan mencari kebenaran apakah teori tersebut dapat dipakai atau tidak dalam sebuah penelitian. Sudut pandang yang kedua bicara tentang bagaimana kita memperbaiki teori yang sudah ada. Jadi ada yang ingin pertama menguji teorinya, penelitian kedua philosophical worldview-nya menggunakan sudut pandang ingin memperbaiki teori yang ada, menambahkan teori yang ada. Ada sudut pandang yang ketiga, kita ingin mengembangkan teori yang ada. Ini perbedaan sudut pandang dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, nah ini yang sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda yang keempat ini bernama pragmatism. Bagaimana sudut pandang teori itu dikesampingkan, tapi kita akan mementingkan tujuan dari apa itu penelitian yang ingin dicapai. Misalkan tentang kebijakan AFTA yang kemarin mungkin pernah kita dengar ya. AFTA itu pembebasan border antar setiap negara di ASEAN. Nah, aturan yang ada, teori yang ada bahwa setiap negara punya batas bordernya. Tapi ketika konsepnya dimunculkan, borderless itu keluar dari konsep yang ada, dan cara penelitiannya itu menggunakan philosophical worldview pragmatis berdasarkan kebutuhannya, tujuannya, bukan berdasarkan teori yang sudah ada. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang metodologi penelitian.